Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita di segmen debat kandidat. Di segmen ini kami akan menghadirkan para kandidat ya, DPRD DKI ya. Dan ini tentu saja sangat penting ya, karena kita sudah 30 hari lagi ini ya akan menyelenggarakan pemilu legislatif. Tentunya ini mungkin bisa menjadi masukan bagi para pemilih ya, seperti apa ini caleg-caleg yang akan Anda pilih nanti. Dan malam ini kami menghadirkan 3 caleg ya, dari Partai Demokrat, dari PDI Perjuangan, dan dari Partai Hanura. Ini mungkin langsung memperkenalkan diri ya satu persatu dulu. Silakan ini Pak Tri dulu. Ya, terima kasih Mbak. Nama saya Tri Sunarso. Kebetulan saya caleg DPRD Provinsi DKI Jakarta. Dapil berapa? Dapil 4, Kecamatan Cakung, Pulau Gadung, dan Matraman. Itu saja mungkin. Dari Ya. Partai Hanura tentunya. Hati Nurani Rakyat. Nomor urut 10, profesi apa ini sehari-hari? Profesi saya kebetulan sebagai wira swasta. Wira swasta ya. Dan ini baru pertama kali ya Pak Ya, Tri? baru pertama kali saya mencaleg di Dapil Jakarta Timur. Ini mengapa ini Hanura, milih Hanura? Kalau saya emang dari struktur. Jadi bagaimana ketika Pak Wiranto membuat partai, saya tertarik dengan Pak Wiranto, makanya saya ikut bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat. Dengan slogan-slogan Hati Nurani itu, saya berkeyakinan bahwa ke depan bangsa ini harus dipimpin oleh orang yang berhati nurani. Meskipun kemudian ada masuk juga Pak Haritano begitu, tetap mendukung? Ya, itu bagian dari dinamika politik dan itu juga bagian dari pengembangan partai, sehingga Partai Hanura ini partai terbuka, siapa saja boleh masuk, termasuk siapapun warga negara Republik Indonesia berhak untuk menjadi anggota partai atau pengurus partai. Baik, selanjutnya ini dari PDI Perjuangan ya, Pak Pantas Nainggolan. Silakan Pak Pantas. Merdeka. Merdeka Pak. Nama saya Pantas Nainggolan. Sehari-hari sebagai sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi DKI Jakarta, oleh partai ditugaskan menjadi calon legislatif untuk DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 1 dari daerah pemilihan 5 Jakarta Timur, yaitu Kecamatan Durensawit, Jatinegara, dan Kecamatan Kramat Jati. Ya, ini profesi sehari-hari tadi ya? Profesi sehari-hari adalah pengacara. Pengacara ya. Baik, ini tentunya PDI Perjuangan ini sudah punya capres ini tampaknya ya, sudah segera akan mempunyai capres ini, begitu ya Pak ya? Ya. Baik, selanjutnya ada Pak Roni Wangkar. Silakan Pak Roni. Salam Demokrat. Salam. Bingung jawabnya, ya. Salam gitu ya. Salam. Nama saya Roni Wongkar, menjadi caleg baru di Partai Demokrat. Kemudian saya berada di daerah pemilihan Jakarta 1, yaitu meliputi 8 kecamatan itu. Kemudian Jakarta Pusat. Dan di samping itu saya ada di urutan nomor 11. Jadi kalau istilah kita lihat partainya nomor 7, urutan saya nomor 11, jadi 7-Eleven. Oh. Tapi bukan pemilik 7-Eleven. Terima kasih. Iya, baik, ini pertama kali semua. Pak Pantas juga pertama kali atau? Pernah menjadi anggota DPRD 99-2004. Oh, ini untuk yang kedua kalinya ya Pak ya? Ya. Iya, baik. Selanjutnya mungkin motivasi ini Pak. Silakan dari Pak Tri Sunarso dulu, mengapa ingin ini ya nyalek begitu? Ya, nyalek bagian dari bagaimana kita membela masyarakat secara sistematis gitu ya. Sehingga saya harus terjun ke pencalekan ini. Selanjutnya adalah ini juga bagian dari pengembangan partai. Karena pendulang suara itu termasuk dari caleg tersebut. Nah, saya berkeyakinan saya bisa mendulang suara di dapil saya, sehingga saya berkeyakinan sehingga saya nyalek. Sosialisasinya seperti apa biasanya kalau ke dapil? Kalau sosialisasinya kita melakukan terjun ke masyarakat, terutama masyarakat yang termarginalkan di wilayah saya, di daerah wilayah Cakung dan Pulau Gadung terutama. Karena di situ banyak teman-teman saya lah, katakanlah teman-teman saya yang masih didiskriminasi oleh suatu hal di ibu kota ini, sehingga mereka harus diadvokasi. Nah, ini bagian dari motivasi diskriminasi saya. Dalam bidang apa ini mereka? Ya, jadi begini, mereka tidak mengerti tentang informasi publik,
sehingga mereka sangat rentan untuk dibodoh-bodohi gitu loh. Tapi bagaimanapun ini bagian dari pembelajaran politik terhadap mereka. Ketika caleg turun, caleg harus memberitahu tentang bagaimana masyarakat bisa care terhadap pemerintah, terhadap negaranya gitu loh. Baik ini kalau Pak Pantas juga pasti sudah rajin turun ke dapil ya, ini apalagi sudah dekat-dekat pemilu seperti ini, Anda sudah menangkap permasalahan-permasalahan di dapil? Ya, jadi PDI Perjuangan memang telah eksis di tengah-tengah masyarakat dan telah mempunyai struktur organisasi sampai ke tingkat anak ranting yang setara dengan wilayah RW. Artinya aspirasi yang diserap oleh struktur itu menjadi wajib hukumnya untuk diteruskan, untuk diperjuangkan oleh seluruh petugas-petugas partai yang ditempatkan dimanapun dia bertugas. Apakah itu di legislatif, apakah itu di eksekutif, wajib hukumnya untuk memperjuangkan. Kalau selama ini turun ke dapil, apa nih yang ditangkap dari masyarakat ini? Kalau tadi kan Pak Tri melihat banyak masyarakat yang termarginalkan, masih mengalami diskriminasi dalam informasi publik ya. Ya, turun ke lapangan ini, ke masyarakat ini sebenarnya tidak lagi kita lakukan menjelang pemilu ini. Sejak dari kemarin kita sebagai fungsionaris struktur PDI Perjuangan itu telah melakukan penyerapan aspirasi, bertemu dengan masyarakat, berdialog dengan masyarakat, dan mencoba memberikan solusi ataupun menawarkan solusi dan memperjuangkan aspirasi tentang masalah-masalah yang mereka hadapi sehari-hari secara fundamental. Artinya PDI Perjuangan tidak akan berjuang untuk orang per orang, tetapi PDI Perjuangan akan berjuang untuk seluruh masyarakat lewat kewenangan-kewenangan yang dimiliki, katakanlah melalui fraksi PDI Perjuangan di DPRD, agar keluar kebijakan-kebijakan yang memihak ataupun yang pro kepada masyarakat. Baik. Silakan ini Pak Roni Wangkar ini apa yang mungkin yang akan diperjuangkan ya ini untuk dapilnya begitu. Kalau di dapil kita, memang dalam berkeliling kita kepada 8 kecamatan, memang terdapat struktur yang memang beda-beda. Ada yang namanya daerah elit seperti daerah Menteng, kemudian ada yang daerah kumuh dan miskin, itu masih terdapat di wilayah DKI Jakarta. Dan kala itu di dalam penglihatan saya dalam turun kita, di samping itu struktur daripada Partai Demokrat itu sudah mulai bekerja dan kami sedang melakukan terus kepada pendekatan kepada masyarakat untuk mendapatkan apa yang ada berkembang di masyarakat tersebut. Kemudian aspirasi itulah yang akan kita catat semua. Sejauh ini apa aspirasi yang sudah diserap nih Pak? Yang kami dapatkan itu masih banyak daerah yang miskin, masih banyak juga daerah yang kumuh yang belum tertata. Nah, oleh sebab itu penataan itu yang akan kita gumuli nanti. Baik. Ini kita terima kasih. Kita masih akan berlanjut ya di segmen berikutnya. Nanti kami akan hadirkan sebuah tayangan, begitu. Nah, nanti akan dikomentari oleh masing-masing caleg. Tapi kita harus break dulu pemirsa. Debat kandidat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Belum tentu maju sebagai bakal capres. Jokowi sudah ditolak anggota DPRD DKI. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo santer dikabarkan akan segera dideklarasikan sebagai capres PDI Perjuangan. Sekutu PDI Perjuangan di pemilu kada DKI, Partai Gerindra menyayangkan jika Jokowi benar-benar mau maju capres 2014. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi, harusnya Jokowi malu hati kepada rakyat Jakarta karena gubernur itu mengabdinya bukan lagi kepada parpol, tapi kepada rakyat yang memilih dia. Kata Sanusi seperti yang diberitakan detik.com Senin 10 Maret 2014. Sanusi berpendapat yang memilih Jokowi sebagai gubernur adalah rakyat Jakarta. Rakyat menginginkan Jokowi menyelesaikan masa jabatannya dan tuntas menyelesaikan problem Jakarta.
Masih menurut Sanusi, jika PDIP DKI berpandangan tak masalah jika Jokowi meninggalkan jabatannya, lantaran sudah ada sistem yang terbentuk. Menurut Sanusi, sistem tersebut sebenarnya belum bisa ditinggal. Ini karena para jajaran pemerintahan di bawah gubernur masih belum sepenuhnya memahami sistem ini. Melihat kepada polemik pencapresan Jokowi ini, perlukah dibuat aturan yang mengikat agar kepala daerah tidak meninggalkan jabatan sebelum masanya berakhir? Ya, ini belum tuntas menjadi gubernur, sudah akan nyapres ini. Kabarnya sudah tinggal menunggu hari aja nih pendeklarasiannya. Ini silakan nih Pak Pantas dulu dikomentari. Ya, jadi Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh Jokowi selama di DKI Jakarta, termasuk juga selama di daerah, itu telah menginspirasi banyak pihak, bukan hanya warga Jakarta tetapi seluruh masyarakat Indonesia merindukan kepemimpinan yang seperti itu. Ada kepemimpinan yang bagi kami adalah sebuah kepemimpinan ideologis. Artinya yang kepemimpinan yang betul-betul berjalan di jalan ideologis dan betul-betul berniat untuk menghantarkan masyarakat Indonesia ke tujuan ideologis, yaitu masyarakat yang adil. Tapi ini di Jakarta saja belum sempat berbuat banyak ini Pak Pantas. Ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, DKI Jakarta adalah bagian daripada ibu kota, bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita mengetahui bahwa masalah-masalah Jakarta itu, masalah Jakarta itu bisa kita katakan 50% kewenangan daerah, pemerintah daerah, 50% itu lebih banyak di ibu kota, di pemerintah pusat. Nah, artinya apabila seseorang telah melakoni seluruh jabatan-jabatan ini, maka masalah Jakarta pun dengan sendirinya akan bisa terurai secara lebih Jadi baik. Menurut Anda tidak ada masalah ini ya, belum Tapi selesai tidak ada masalah. masa jabatannya. Dan yang pasti ini adalah keinginan pemilihan oleh masyarakat. Bila masyarakat memang menginginkan dia, maka tidak ada masalah. Sebab ini adalah pesta demokrasi di mana seluruh rakyat masyarakat pula Indonesia yang menentukan. Baik, silakan disambung Pak Roni Wangkar, pendapat Anda. Oh ya, mengenai calonnya. Jokowi menjadi capres sebelum calon gubernur ya, Ya, calon presiden dari Kalau gubernur yang menurut belum. kami, selesaikan dahulu pekerjaannya. Karena untuk menjadi seorang gubernur DKI itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Bayangkan saja apa yang sudah dibuat, apa yang terjadi di DKI. Nah, itu nanti rakyat yang akan melihat. Nah, oleh sebab itu bagi Partai Demokrat itu, dia untuk mencalonkan seorang presiden itu harus sanggup mempertahankan bahkan meningkatkan hasil prestasi pemerintahan Republik Indonesia. Nah, kita harus memperlihatkan juga pemerintahan ya hasil daripada gubernur DKI itu. Nah, Hasilnya apa dulu begitu ya Pak ya? ya hasilnya apa dulu. Nah, kalau itu rakyat jangan dibingungkan. Tapi belum lagi kita melihat dari figur. Figur itu harus figur sentral. Nah, itulah yang kami maksudkan. Dan juga dia harus memperbaiki hal-hal yang belum sepenuhnya dicapai pemerintah Republik. Dia harus bisa melihat secara makro dan juga masalah-masalah yang mikro. Baik, silakan ini Pak Tri Sunarso. Ya, jadi gini, Pak Jokowi mau nyapres gitu, belum selesai gubernur. Bagi Partai Hati Nurani Rakyat, politik itu berbasis nilai. Ada nilai-nilai, ada etika gitu loh. Ya kalau terserah kalau beliau mau nyalonin, tapi ada etika-etika jangan ditabrak. Selanjutnya adalah bagi Hanura, siapapun capres nanti, Pak Jokowi, Pak siapa gitu loh. Tapi Hanura hari ini sudah mendeklarasikan bahwa Pak Wiranto dan Pak Haritanu Sudibyo sebagai capres dan cawapres kita. Nah, Hanura sendiri kan perjuangan itu. Kita nggak pernah gentar lah, siapapun yang mau nyapres silakan. Tetapi kalau belum selesai saja masa baktinya dia mau nyapres lagi, ketika dilantik itu pasti udah ada periodenya. Ini kan harus diselesaikan gitu loh. Janjinya harus dilaksanakan dulu. Dilaksanakan, begitu, jadi ya? nggak bisa kita potong-potong Kompas terus gitu loh. Begini Kompas lagi potong. Tapi bagi kita
siapapun partai apapun, Partai Hanura sudah punya capres dan cawapresnya, Pak Wiranto dan Pak Haritanu Sudibyo. Gitu. Baik, yang pasti nanti seperti kata Pak ini ya Pak Pantas tadi, rakyatlah yang akan menentukan ya, nanti bisa saja nanti juga yang tidak dipilih begitu ya Pak ya. Toh nanti artinya kedaulatan ada pada masyarakat, rakyatlah yang akan menentukan. Ya tapi kan punya basis nilai, gitu, tapi berbasis nilai, ada etika gitu kan, ya nggak? Tidak etis ini menurut Pak Tri. Saya pikir aturan-aturan cukup jelas ya. Ya sama halnya misalnya seperti Jokowi masih wali kota Solo, ya kan? Ya berarti sudah dua kali nih Pak ya. Enggak, wali kota Solo. Enggak, artinya apabila masyarakat menginginkan seseorang dari manapun dia sepanjang dari negara kesatuan Republik Indonesia, maka jika Mungkin rakyat menginginkan tapi itu bisa menjadi ditawarkan lah. Ini kan ditawarkan kepada masyarakat, tetapi kan jangan ditabrak dulu ketika penawaran itu gitu loh. Ini kan selalu ditabrak-tabrak terus. Enggak, bukan berbasis ditabrak. nilai apa gitu loh. Karena otoritas itu ada pada pemilu gitu loh. Nah, artinya ya kita bisa berdebat setuju tidak, tetapi yang menentukan adalah masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Iya, tapi namanya janji begitu mungkin maksud Pak Tri seperti itu ya. Harus dilaksanakan dulu janjinya begitu Pak. Janji untuk mengabdi kepada negeri, untuk mengabdi kepada negara kesatuan Republik Indonesia itu tahap. Iya, bisa dilakukan juga ketika menjadi presiden. Makanya tadi saya awali gitu, bahwa Jakarta adalah ibu kota negara. Baik. Negara kesatuan Mungkin besok Republik ini Mbak, Indonesia. saya usulkan aja besok ketika siapa presiden atau gubernur dilantik itu periodenya nggak usah disebut saja gitu, sehingga masa dia dari tahun sekian sampai tahun sekian gitu dilanggar terus kan repot. Tapi bukan artinya Atau gini, ada aturan yang lebih jelas Partai begitu ya, Hanura, Pak ya? bagi Partai Hanura siapapun capres dari partai lain bagi kita nggak ada masalah. Tapi Pak Wiranto dan Pak Haritanu Sudibyo sudah deklarasi dari lebih awal. Baik. Gitu loh. Baik, kita harus break dulu. Di segmen selanjutnya nanti ada kesempatan tanya jawab ya. Masing-masing bisa menanyakan ke kandidat lainnya. Tapi kita harus break dulu pemirsa. Debat kandidat kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kembali bersama kami dalam debat kandidat. Di segmen ini kami memberi kesempatan ya kepada masing-masing kandidat untuk bertanya ke kandidat lainnya. Silakan ini ke Pak Roni dulu. Ya. Silakan bisa bertanya ke siapa saja ini antara Pak Tri dan Pak Pantas. Saya pikir ke Pak Pantas dulu. Iya. Karena menarik juga malam ini. Tadi saya dengar bahwa dari Partai Hanura itu sudah punya calon dan calonnya sudah jelas. Tri Pak. Pak Tri ya? Ya, jadi Hanura Tri Pak. Pak Tri Hanura. Ya. Kemudian dari Pak Pontas itu calonnya belum diputuskan ya Pak. Ya. Ya. Tapi kira-kira sudah ada. Demokrat juga belum jelas ini Pak. Nah, Demokrat itu secara jelas dia tidak sembarangan memilih calon presiden karena mengingat itu adalah pemimpin seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita lihat bahwa Partai Demokrat itu nanti jelas akan mencalonkan presiden itu yang sanggup dan mampu. Dia harus melihat sanggup dan mampu dari segi integritasnya, kemudian kapabilitasnya yang juga baik serta diterima. Tapi dan konvensi sampai sekarang belum ada hasilnya nih Pak Roni ya. Dan didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Ya. Nah oleh sebab itu konvensi yang dilakukan itu sedang dilakukan penelitian terus sampai terdapat calon yang memang betul-betul pas. Iya. Mudah-mudahan pemilunya belum lewat ya Pak ya. Ya, memang belum lewat pemilu. Iya, Kan baik. untuk calon presiden belum sebenarnya. Iya, Nah, baik. itu saya bertanya kepada Pak Pantas ya. Pantas, kalau misalnya ada calon presiden misalnya Pak Joko kembali, itu apa sebenarnya nanti yang dia janjikan kepada masyarakat DKI itu sudah tercapai? Itu. Baik. Terima kasih. Ya, jadi PDI Perjuangan belum menetapkan siapa yang akan diusung menjadi calon presiden. Tetapi yang mau saya katakan adalah siapapun, ya, siapapun pejabat dimanapun berhak untuk dicalonkan di setiap jabatan yang ada, termasuk di jabatan presiden. Nah, termasuk juga katakanlah gubernur-gubernur, bukan hanya Pak Jokowi sebagai gubernur DKI Jakarta, kepala-kepala daerah yang lain pun apabila didukung dan dipilih oleh masyarakat, maka tidak ada satupun yang bisa mengingkari itu. Nah, dan tidak ada satu norma hukum atau norma apapun yang tertabrak oleh itu. Tapi semoga tidak jadi sibuk nyapres, DKI-nya dicuekin ya Pak ya. Nah, itu tidak. Makanya Terlantar tadi nih jadinya nanti DKI. Makanya tadi saya Nasibnya katakan gimana nih ini Pak? adalah soal panggilan. Artinya terkesan sekarang ini bahwa masyarakat
NKRI, Masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia merindukan sosok kepemimpinan yang lebih baik daripada yang sudah ada sekarang ini. Nah, dari beberapa figur-figur yang menonjol sekarang ini, ya mungkin ada figur-figur yang lebih menarik bagi masyarakat melalui. Tapi Anda kan caleg DPRD DKI ya. Ini terus nasib DKI ini Anda tidak prihatin ini kalau ditinggal gubernurnya nih nanti? Makanya artinya tidak ditinggal ya. Karena bagaimanapun Jakarta adalah ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi tetap butuh gubernur ya Pak ya? Iya. Dan kita mengetahui mekanisme yang ada, kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh gubernur sekarang ini, apabila suatu saat dia katakanlah mengundurkan diri, meninggal dunia dan lain sebagainya, wajib diteruskan oleh penerusnya, itu wakil gubernur gitu. Itu semoga sudah, tidak nyapres juga ya wakilnya, tidak menjadi wakil presiden juga nanti ya, Ahoknya ini. Ya, tapi saya yakin ya bahwa visi misi yang disampaikan pada waktu itu mengikat ya. Visi misi yang disampaikan oleh gubernur dan wakil gubernur pada waktu proses pemilihan itu mengikat. Sama halnya dengan visi misi dari seorang presiden, itu adalah visi misi yang disampaikan. Artinya siapapun orangnya, maka wajib untuk meneruskan kinerja ataupun program-program yang telah disepakati dengan legislatif. Tapi silakan. Bukan bikin partai Jakarta Baru gitu. Jakarta Baru itu kan hanya sebuah konsep yang lebih baik daripada realitas yang ada sekarang. Pengertiannya. Tapi belum ada yang baru nih, busway-nya aja nggak jadi baru ya Pak ya. Oh iya. Baik, ini silakan Pak Tri. Ya, jadi gini, Partai Hati Nurani Rakyat atau mencalonkan Pak Wiranto dan Haritanu. dan udah jelas itu. Jadi gini, masyarakat kita harus memberi pelajaran, kita sebagai partai politik harus memberikan pelajaran kepada masyarakat, dan masyarakat bisa melihat kandidat-kandidatnya, dari kandidat caleg DPRD, DPRD provinsi maupun DPR RI-nya sampai dengan capres ya. Jadi ini ke pasar bebas dulu. Jadi masyarakat tahu tentang track record capresnya gitu loh. Jangan diumpet-umpetin, ntar ujung-ujungnya gitu. Ujung-ujungnya ntar urusannya jadi mungkin repot. ini yang ditanyakan ke Pak Pantas ya di komentar ini, kenapa kok ditahan dulu ini, tidak seperti Hanura yang sudah dideklarasikan begitu Pak Pantas? Oh ya, jadi saya garis bawahi bahwa siapapun berhak untuk dicalonkan. Sama halnya seperti Hanura mencalonkan Pak Wiranto dengan Haritanu. Demikian juga partai-partai lain punya hak untuk mencalon siapapun. Dalam konteks ini, setiap partai saya pikir punya strategi masing-masing untuk melihat timing ataupun momentum yang tepat. Nah, bagi PDI Perjuangan, secara pribadi saya meyakini bahwa partai pasti akan menetapkan segala sesuatu tepat pada waktunya. Baik. Itu sebuah keyakinan dan itu telah teruji dari waktu ke waktu. Baik, sayang sekali ini waktunya sudah habis ini ya. Terima kasih ini Pak Roni, Pak Pantas dan juga Pak Tri. Dan pemirsa, Ada Apa Berita masih akan terus berlanjut dengan berbagai informasi dan juga dialog ya hingga pukul 11 malam nanti.